Ataupun sudah dituliskan di kertas, silahkan maju insyaallah. Allah Ustaz kita nih. Nama siapa? Ustaz Wali ya namanya. Udah nikah Ustaz? Belum. Pertanyaan dari Ustaz Wali. Allah, tulisannya pun Masya Allah. Soal Ustaz, alhamdulillah saya setiap harinya ada membaca Al-Quran meskipun tidak banyak. Terkadang juga setiap harinya saya ada bersedekah. Dan saya juga sering hadir ke majelis taklim dan amalan kebaikan lainnya. Yang menjadi pertanyaannya, wahai Ustaz, bagaimana caranya agar setiap amalan yang saya kerjakan tidak timbul kesombongan padanya? Ustaz Wali buat amalan setiap harinya. Macam mana caranya agar tatkala beliau buat amalan tidak ada kesombongan pada dirinya? Jadi salah satu cara untuk menghilangkan keakuan ataupun kesombongan di dalam diri kita dalam setiap amalan yang kita buat, maka setiap kali kita mau buat amalan, hadirkan Allah di dalam amalan kita. Bagaimana caranya? Misalnya kita mau baca Quran, misalnya kita mau berzikir, jadi hadirkan Allah. Ya Allah, saya ini baca Quran, saya ini berzikir karena Engkau mudahkan ya Allah. Jadi dengan demikian nggak ada rasa keakuan, nggak merasa kita yang berbuat, tapi karena dibantu sama Allah. Begitu juga dengan yang lain. Misalnya kita mau bersedekah, hadirkan Allah dulu supaya tidak ada keakuan sama kita. Ya Allah, saya bersedekah ini karena Engkau mudahkan, karena Engkau gerakkan hati saya ya Allah. Kalau Engkau nggak gerakkan, saya mungkin nggak bisa bersedekah. Hadirkan Allah. Begitu juga misalnya mau sholat ke masjid, kan Ustaz Wali sering ke masjid, hadir majelis taklim. Jadi hadirkan Allah dalam hati kita. Ya Allah, saya hadir ke majelis taklim, saya hadir berjamaah ini karena Engkau tolong, Engkau mudahkan, Engkau gerakkan hati saya ya Allah. Jadi dengan demikian kesombongan itu terkikis ya. Bisa hilang kalau setiap amalan yang kita buat kita hadirkan Allah. Tapi biasanya kita lupa, makanya habis kita baca Quran merasa, oh saya hebat, saya sanggup. Nggak sadar kita, padahal kita hebat, kita sanggup karena senantiasa ditolong sama Allah. Jadi setiap amalan yang kita buat, hadirkan Allah dalam amalan kita. Dalam bab lain misalnya bab mencari rezeki. Bab mencari rezeki ini penting sekali. Hadirkan Allah. Karena kalau kita nggak menghadirkan Allah dalam bab perkara rezeki, kita menganggap bahwasanya misalnya kita bertani, tatkala ada hasil dari pertanian, kita menganggap bahwasanya pertanian itulah yang memberikan uang, memberikan hasil kepada saya. Dalam dagangan kita itu juga seolah-olah kita ini sebab kita kerja keras, dagangan kita berhasil. Padahal nggak demikian. Untuk menghilangkan kesombongan, keakuan di dalam diri kita, maka ulama kita mengajarkan kepada kita, kalau bisa sebelum kita aktivitas mencari rezeki, sholat duha dulu. Karena di dalam doa sholat duha diajarkan, wa in kana rizquna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya di langit, fa'anzilhu. Wa in kana bahidan, kalau rezeki saya masih jauh ya Allah, faqarribhu, dekatkan ya Allah. Wa in kana mu'siran, kalau rezeki saya masih mu'sir, masih sulit, fayassirhu, mudahkan ya Allah. Wa in kana haraman, kalau rezeki saya masih haram ya Allah, fatahhirhu, sucikan ya Allah. Jadi dengan kita sholat duha, kemudian membaca doa tersebut, kemudian kita beraktivitas mencari rezeki, kalau dapat rezeki, maka semata-mata karena pemberian Allah. Jadi kita melihat orang lain yang rezekinya kurang dari kita, ataupun dia belum mendapatkan pekerjaan, nggak ada di dalam hati kita perasaan, oh si dia malas, oh si dia ini kurang berusaha. Karena apa? Karena sudah terpatri di dalam hati kita bahwasanya yang memberikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.